Pemirsa, kita jumpa lagi pada pemrograman web. Kali ini kita akan mempelajari tentang format formulir pada halaman web. Yang pertama, kita akan harus tahu dulu apa fungsi formulir. Formulir fungsinya diantaranya adalah untuk mendapatkan informasi atau data dari pengunjung. Jadi dengan adanya formulir ini sama merupakan interface ya, antar muka untuk berinteraksi dengan pengunjung ya, sehingga informasi itu bisa diperoleh. Fungsi yang lain juga dia untuk mengetahui aktivitas pengunjung dari web kita. Adapun bentuk dasar daripada form kurang lebih seperti ini ya. Jadi form, tag form ya. Lalu ada atribut action dan atribut method. Nah, di sini atribut action berfungsi untuk menuliskan nama file PHP-nya ya, yang nanti akan mengeksekusi data yang kita tangkap dari form tersebut ya. Nanti akan dieksekusi entah mau dihitung atau mau dikirim ke server yang menggunakan action atribut action yang akan mengeksekusi file PHP. Atribut method. Atribut method ini gunanya untuk mengirim tipe pengiriman ya, apakah dia metodenya adalah get atau post ya. Jadi ada dua macam metode pengiriman daripada data yang dimasukkan. Kemudian tag input. Nah, tag input ini adalah tag yang paling banyak digunakan dalam membuat sebuah formulir. Tag input juga ada beberapa macam ya nantinya. Yang pertama kita lihat dulu bentuk dasarnya, penulisannya input tipe ya, selalu seperti itu. Tipenya nanti kita lihat tipenya apa ya, apakah teks, checkbox atau radio, submit ya, dan sebagainya. Lalu jangan lupa diberi nama, karena nanti nama ini sebagai identitas atau sebagai inisialisasi untuk data yang dikirimkan, sehingga dikenali oleh file PHP nantinya. Tag input tadi sudah dijelaskan berguna untuk menangkap data ya. Ini punya tipe-tipe input ya, diantaranya adalah teks ya, jadi untuk menginput teks. Lalu ada tipe password untuk memasukkan password ya. Tipe radio untuk membuat input pilihan, lalu input pilihan checkbox. Lalu ada tipe submit ya, ini gunanya untuk membuat tombol proses ya. Nah, bentuk dasarnya daripada masing-masing tadi ya. Kalau tipe teksnya sana input tipe teks ya, value untuk mengasih nilai kalau memang ada nilai yang mau diberikan secara default ya. Dan jangan lupa nama harus diberikan. Ada juga tipe password ya, bentuknya seperti itu ya. Jadi secara bentuk sama ya, hampir sama antara tipe teks dengan tipe password, hanya berbeda isinya ya. Kalau password nanti biasanya berbentuk bintang. Kemudian ada tipe radio ya, bentuknya seperti ini. Perlu diperhatikan semua tipe radio ini lebih dari satu baris, jadi harus lebih dari satu baris. Minimal kita harus menuliskan 2 baris agar tipe radio ini bisa memang berfungsi gitu. Dan harus diperhatikan juga nama dari input tipe radio ini harus sama. Jadi namanya harus sama. Karena apa? Karena data yang dipilih lebih dari hanya satu, sehingga ketika dia
mendapatkan nilai, maka nama yang dikenali harus sama. Kemudian ada tipe checkbox ya. Nah, kalau checkbox ini dia bisa menginput data lebih dari satu pilihan, sehingga nama datanya bisa lebih dari satu ya. Nama datanya harus berbeda, itu sesuai dengan yang dipilih ya. Lalu yang terakhir adalah tipe submit ya. Submit ini nanti akan membuat tombol atau button ya, yang akan memproses daripada data yang akan kita masukkan ya. Ketika kita klik tombol submit ini, maka akan diproses oleh file PHP-nya ya. Lalu text area ya, adalah tag ya, berbentuk lebih dari satu baris ya. Ya hampir sama dengan ini, cuma dia berupa teks tapi lebih dari satu baris. Yang lainnya adalah text select ya. Kalau text select ini juga hampir sama dengan tadi button radio ya, tombol text radio. Hanya di sini nanti berupa pilihan yang bisa disorot ya ke bawah ya. Ya bisa dibilang sebagai combo ya, combo box ya. Jadi bisa disorot ke bawah, bisa dipilih. Ini text select ya. Kita mulai, kita akan membuat sebuah form ya. Kita pakai perintah dasar saja dulu ya. Di sini kita tutup dengan form. Pertama kita akan mencoba menggunakan tag input dengan tipe teks ya. Teks. Kemudian biasakan kita kasih nama, karena nanti ini akan memberi akan diproses ya, sesuai dengan nama daripada inputnya ya. Misalkan di sini namanya yang pertama adalah nama ya. Kemudian ini bisa kita copy dengan bentuk yang serupa. Nah, di sini kita lihat ya, kita mempunyai 3 input teks ya, masing-masing adalah nama, lalu kelas, 3-nya adalah alamat ya. Yang terakhir adalah kita tambahkan input lagi, satu lagi ya, yaitu input yang akan nantinya memproses, yaitu submit ya. Nah, submit ini adalah biasanya dia yang dituliskan di sini hanya value-nya aja, yaitu kata yang tertulis di tombol submit. Nanti ini berupa tombol. Kita misalkan katanya adalah kata OK. Nah ini ya. Nah yang selanjutnya di sini kita sudah membuat 3 input ya, yaitu nama, kelas, dan alamat. Kita belum punya label dari masing-masing input ini. Kita kasih label sesuai dengan fungsi data yang akan dimasukkan. Yang pertama labelnya adalah nama ya. Yang kedua adalah kelas ya. Yang ketiga adalah alamat ya. Kemudian di sini kalau kita jalankan, kita coba kita simpan dulu ya. Dia akan menjadi satu baris. Kita lihat di sini, ya akan jadi satu baris. Sudah jelas tampilannya tidak menarik. Ya. Karena itu kita lihat lagi kita lihat lagi ya. Di sini kita harus menambahkan perintah pindah baris, yaitu BR di tiap barisnya ya, supaya nanti tampilannya lebih rapi. BR di sini juga ya. Ini juga kita pindahkan. Ini juga. Dan yang terakhir ini ya. Nah, jadi nanti nama lalu
bagian inputnya, kelas, lalu bagian inputnya dan alamat dia tertulis dalam baris-baris yang berbeda supaya nanti kelihatannya lebih rapi. Kita simpan coba ya, lalu kita tampilkan ya. Kita lihat hasilnya ya, jadi nampak lebih rapi ya. Bisa juga kita di atas bagian di atas form kita kasih nama di sini, misalkan H4 misalkan ya, headernya misalkan form input data siswa misalkan ya. Kita lihat hasilnya lagi ya, seperti ini. Kita juga bisa format ya tampilan form ini ya menjadi lebih rapi lagi menggunakan format table ya. Kita lihat di sini misalkan di bagian formnya kita lihat ya, di atas form atau di bawah form boleh ya. Di sini kita kasih perintah table, lalu di bawah formnya juga kita tutup ya dengan table seperti ini. Kemudian di masing-masing ini, masing-masing baris kita kasih perintah baris ya. Baris yang pertama untuk nama baris pertama ya, kita tutup namanya di sini. BR-nya apa, pindah barisnya kita hapus dulu semua ya, karena ini nanti tidak kita pakai lagi. Kita hapus dulu ya. Ya, seperti itu kita hapus. Nah ini nama kita jadikan satu baris, kita tutup dengan TR. Ini juga sama, di kelas satu baris juga kita tutup dengan baris juga ya. Di bawah alamat juga sama, satu baris TR, kita tutup dengan baris juga ya. Kemudian ini juga sama, di baris yang berbeda, di submitnya TR, kita tutup dengan TR ya. Jadi ada 4 baris. Nah di sini kan kita lihat nama ada bagian inputnya. Ini kita anggap sebagai dua kolom untuk label dan untuk input ya. Sehingga ini bisa kita pisahkan dengan TD ya. Di sini TD ya. Ini juga TD ya. Ini tutup ya. Ini juga kita tutup. TD-nya bisa copy saja ya. Sini di kelas kita pastekan di sini ya. Lalu di inputnya juga kita pastekan. Di alamat kita pastekan. Ya. Di sana juga kita pastekan. Ya. Di sini juga bisa kita pastekan. Kemudian ini tadi belum ditutup ya. Kita tutup ya. Ini kita tutup di setiap, nah ini kita tutup ya. Ini kita tutup juga. Ini karena dia hanya satu kolom ya, kolom yang pertama kita kosongkan, bisa kita isi seperti ini ya, jadi 2 kolom. Yang kedua adalah kolom yang kedua, kita kasih ada bagian submitnya ya, tombol submit TD ya, seperti ini. Simpan di sini. Kalau kita rapikan
Ini baris pertama adalah nama ya, kita tinggal ini bagian nama. Baris kedua adalah kelas, ini kita pisahkan ya. Lalu baris ketiga adalah alamat, dan baris keempat adalah submit ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti kita lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi lebih rapi lagi ya, sehingga lebih enak dilihat. Yang berikutnya adalah kita lihat di sini bagaimana cara penggunaan radio, checkbox dan select ya. Silahkan diperhatikan. Untuk input jenis radio, nama tagnya harus sama ya. Di situ kita lihat namanya JK ya, jenis kelamin harus sama. Kenapa? Karena nanti dia dianggap sebagai satu nilai. Ini satu nilai yang diinputkan, jadi hanya bisa dipilih salah satunya, sehingga nama harus sama. Kemudian tombol select ya, pilihan berupa select ini bisa diisi dengan pilihan yang sudah ini kita tulis, kita isi nilainya ya, sebelumnya. Untuk checkbox merupakan pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu, sehingga nama tagnya berbeda sesuai dengan data yang dipilih. Di sini berarti nilai yang diambil bisa lebih dari satu. Hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi penggunaan checkbox, penggunaan radio, dan penggunaan tombol select ya, select. Nah, kalau kita gabungkan dengan yang tadi ya, dengan bentuk yang pertama, input yang pertama, dia menjadi form pendaftaran yang lengkap ya. Jadi semua format dan penulisan dari formulir bisa kita masukkan sebagai bentuk formulir yang lengkap ya.